Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua dan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, usia yang diberikan kepada kita semua dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan hati ini untuk senantiasa bertakarub kepadanya. Salah satunya dengan menghadiri kajian ilmu syar'i bersama Bumikum Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji secara daring. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki hadis kedua, masih memasuki hadis kedua di pertemuan ke-13 ini. Insya Allah bersama Ustazuna Faisal Mista Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Untuk itu mohon kepada host untuk menjadikan co-host kepada Ustazuna Faisal Mista. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kumaha damang Ustaz? Alhamdulillah, damang Kang. Jazakallah khair. Barakallah. Alhamdulillah pangestu Ustaz sae. Baik, Alhamdulillah. karena memang waktu Isya semakin larut begitu, jadi jemaah sekalian mohon maaf atas apa namanya, dijadwalkan di agenda pukul 8.00. Mohon maaf kami belum merubahnya jam tersebut untuk waktu Indonesia Barat, bahwa untuk azan Isya berkumandang pada akhir-akhir ini ataupun di bulan Rajab ini memasuki pada pukul 19.26 ataupun juga 19.28 waktu Indonesia Barat, azan Isya baru berkumandang, sehingga pukul 8.00 itu mungkin kami baru selesai sholat Isya. Jadi sehingga insya Allah untuk selama bulan Rajab atau beberapa hari ke depan, insya Allah kajiannya akan dimulai. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sempat menghilang. Em, Nah, Alhamdulillah Ustazuna Faisal Mista sudah hadir di tengah kita. Untuk itu kami langsung persilakan saja kepada Ustazuna menyampaikan kajian pada malam hari ini. Silakan ya Ustaz Barakallahu Fi. naam. Barakallahu fikum. Jazakallah khair ya Kang, Kang, Kang Zai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, nikmat yang Allah berikan begitu banyak sehingga wajib bagi kita bersyukur atas nikmat yang banyak yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir kelak.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan ya pembacaan kitab Jamil Ulum wa Hikam dari Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi ya eh, oleh host kita Kang Zai, bahwa kita sudah membahas bab terakhir itu masih hadis kedua ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai menjelaskan apa yang disampaikan Ibnu Rajab rahimahullah taala, makna dari pertanyaan malaikat Jibril tentang iman ya, tentang Islam, tentang iman. Adapun pada malam hari ini ya biiznillah taala ya, atau waktu pagi hari ya di mana di sana ya, atau waktu sore hari, kita akan melanjutkan makna ihsan yang disampaikan oleh Nabi SAW ya, ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya, fa akhbirni anil Islam, anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak mampu menghadirkan keimanan seperti itu, maka masuk pada tahap kedua, fa innahu yaraka. Yakinilah, imanilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu. Maka ini adalah derajat ihsan, dan ini derajatnya para wali-wali Allah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka merasakan kehadiran Allah. Mereka meyakini bahwa mereka sedang diperhatikan, sedang dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap ibadahnya, tidak hanya sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, silaturahimnya, hajinya, umrohnya. Mereka meyakini bahwa ibadah yang sedang mereka lakukan ini sedang diawasi Allah, sedang disaksikan Allah, sedang dilihat, sedang dicatat, dan sedang apa namanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah Maha dekat, ya Allah Maha melihat, Allah menyaksikan, dan ini adalah hamba-hamba muhsinin, dan Allah mencintai hamba-hamba yang muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah mencintai hamba-hamba yang muhsin tersebut, yaitu hamba-hamba yang berbuat ihsan ya. Baik ihsan maknanya adalah makna muraqabatullah seperti makna hadis ini, atau ihsan maknanya berbuat baik kepada hamba Allah yang lainnya ya, dengan memberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian kita akan sebutkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala berkaitan dengan hadis ini. Qauluhu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita masuk makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak mampu menghadirkan seperti melihat Allah, maka yakinilah Allah sedang melihatmu. Kata beliau, qila innahu ta'lilun lil awal. Ya. Tahapan kedua ini merupakan sebab usaha untuk mendapatkan tahapan yang pertama. Jadi ada dua tahapan dalam Islam. Tahapan yang paling utama adalah dia seakan-akan melihat Allah. Tetapi yang harus kita perhatikan ya, bahwa seakan-akan melihat Allah tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi ya, atau orang-orang gulat sufi, atau orang-orang yang meyakini hulul ya, atau apa, ittihad, bersatunya Allah atau bergabungnya Allah dengan makhluk, atau orang-orang musyabbiha yang mujassima yang mensifatkan Allah seperti makhluk sehingga dia menghadirkan sosok-sosok tertentu, atau apa, eh, sosok-sosok yang dia bayangkan, yang dia yakini itu adalah Allah. Dan ini keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Tentunya kita tidak seperti itu. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini zat Allah Maha ada. Allah Maha besar, Maha agung. Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tidak ada satu pandangan pun yang bisa meliputi Allah, yang bisa melihat Allah, apa zat Allah yang nyatanya, nggak ada satu pandangan. Tapi wahwa yudrikul absar, tapi Allah melihat semua pandangan. Wahwa latiful khabir, dia maha lembut, dia maha menyaksikan, maha mengetahui segala sesuatu. Jangankan Allah yang maha besar ya, gunung yang besar saja kita hanya bisa melihat dari sini penampakannya, seperti bentuknya seperti itu. Kalaupun pakai teropong hanya sebagian yang bisa kita lihat. Kita nggak bisa meliputi semua semua apa yang ada di pada gunung tersebut. Itu makhluk dari makhluk Allah yang besar. Apalagi langit, kita hanya bisa melihat seperti biru ya, seperti putih, seperti awan-awan.
atau seperti gelap ya, ada bintang-bintang. Hanya itu yang bisa kita lihat. Kita nggak bisa meliputi semua hakikat zat langit itu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan mampu melihat zat Allah secara real ya. Maksudnya kaifiyah zat Allah secara nyata itu nggak akan mampu karena Allah maha besar, maha agung. Nah, adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang masuk surga melihat wajahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan ya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhil qamar." Engkau akan melihat Allah sebagaimana engkau melihat bulan purnama pada malam hari ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat wajah Allah. Artinya Nabi menyamai melihat bulan bulan apa bulan purnama seperti melihat Allah, bukan menyamai Allah dengan bulan ya. Bulan aja kita nggak bisa melihat meliputi semua hakikat isi bulan tersebut, apalagi Allah subhanahu wa taala yang tidak akan pernah sama dengan makhluknya, yang tidak akan pernah sama dengan sesuatu apapun ya. Maka yang dimaksud seperti melihat Allah, dan ini tahapan yang paling utama dalam beribadah kepada Allah, dia seakan-akan melihat Allah ya dengan apa yang dia iman. Allah memberikan cahaya di dalam hatinya keimanan. Dia meyakini nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnahnya. Sehingga dia merasa, dia meyakini dengan hatinya, dengan imannya ya. Yang cahaya yang Allah berikan tersebut di dalam hatinya, bercahaya hatinya seperti melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia beribadah. Nah, untuk mencapai derajat ini musyahadah, ini derajat tertinggi, maka dia usahakan dulu pada tahapan kedua yaitu muraqabah. Dia harus merasa dilihat Allah dulu. Ketika dia sudah mampu meyakini dia sedang dilihat Allah, dia sedang diawasi Allah, dia yakin Allah maha dekat, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi bukan membayangkan seperti zat tertentu atau sosok tertentu atau benda tertentu, itu semua dinafikan ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk dan tidak ada yang mengetahui kaifiyah atau hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kila innahu ta'lilun lil awal. Bahwasanya tahapan kedua ini, yaitu engkau merasa muraqabatullah, merupakan sebab supaya engkau bisa mendapatkan derajat yang pertama, yaitu musyahadah. Derajat engkau seperti menyaksikan atau melihat Allah. Fa'inal abda, kata beliau, idza amara bi muraqabatillahi fil ibadah, واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. Kata beliau ya, seorang hamba apabila diperintahkan bahwa dia seakan-akan seakan-akan ya bahwa dia diawasi oleh Allah dalam ibadahnya dan menghadirkan hatinya bahwa Allah dekat dengannya ya, sehingga dia meyakini ya seorang hamba bahwa Allah sedang melihatnya. Mungkin pada tahapan ini ya mungkin pada tahapan yang musyahadah tadi dia merasa berat. Makanya disuruh tahapan yang kedua dulu ya, fa yasta'inu ala dzalika bi imanihi bi anna Allah yara, maka dengan muraqabah ini akan membantu dia pada derajat musyahadah dalam beribadah tadi. Maka apabila dia haqqaqa hadzal maqam ya, selalu menghadirkan, merasakan setiap ibadah diawasi Allah, Allah Maha dekat, Allah melihatnya, maka dengan makom yang kedua ini sahula alaih intikal ya, akan mudah baginya masuk kepada makom tani, yaitu uh, ka'annahu yaro, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila, dan maknanya juga dalam hadis ini kata beliau, bal huwa isyaratun ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallaha ka'annahu yara wal ya'budillaha ala anna Allah yarahu wa yattali alaihi. Kalau dia merasa berat saat beribadah, naam ini pasti berat ya, apalagi kita yang sedang dalam perjalanan menuju
keriduan Allah ya. Apalagi kita baru hijrah ya, dari bermaksiat misalkan menuju ketaatan yang menuju ke sunnah Rasulullah SAW. Sungguh derajat ihsan ini memang berat untuk menghadirkan saat ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Maka kata beliau, kalau kita seorang hamba berat ya merasakan ini seakan-akan melihat Allah, maka beribadahlah dia seakan-akan Allah melihat dia. Jadi hadirkan dulu, meyakini bahwa dia itu sedang dilihat Allah, sehingga falyastahi min nazarihi ilaihi. Dia pun merasa malu karena sedang dilihat. Kita itu kan kalau dilihat orang malu kita. Nah, seharusnya dilihat Allah lebih malu lagi. Ya. Makanya Allah mencela orang-orang munafik yang bersembunyi di hadapan manusia, padahal mereka nggak bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yastahfuna minan nas, kata Allah, mana yastahfuna min Allah. Mereka bersembunyi di hadapan manusia, padahal mereka tidak pernah bersembunyi di hadapan Allah, karena Allah Maha melihat perbuatan mereka, melihat isi hati mereka. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah bersama mereka, mendengarkan mereka, melihat mereka di malam hari mereka sedang membuat rencana-rencana yang busuk, makar-makar yang jahat terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di hadapan manusia mereka bersembunyi, ya pura-pura baik, pura-pura beriman. Hadapan Allah mereka tidak tersembunyi rahasia mereka. Maka ketika kita merasakan, menghadirkan ya, bahwa Allah sedang mengawasi kita, Allah sedang melihat kita, inilah akan hadir rasa malu kita kepada Allah. Sehingga ibadahnya malu dia kalau tidak menghadirkan kekhusyuannya. Malu kalau kita kalau dilihat itu, mata kita nengok kanan nengok kiri aja malu ya. Eh, jangankan sholat ya. Kita hadir di majelis ilmu, misalkan di halaqah muhabar ilmu. Lalu saat kita eh, duduk di halaqah ilmu, kita kan melihat ke syekh kita, ke guru kita. Ternyata guru kita ngeliatin kita. Itu kita malu kalau mata kita nengok kanan, nengok kiri ya. Pasti nengok kanan, nengok kiri kita malu. Pasti kita langsung fokus. Ya. Itu baru guru kita yang mulai. Apalagi saat sholat. Ya. Saat sholat, kalau wajah kita, mata kita ke kanan, ke kiri, ini akan hilang kekhusyuannya. Makanya di apa disunahkan ya saat sholat itu diantaranya mengusahakan anggota badan kita ini fokus, tenang, diam ya, pandangan kita fokus ya pada tempat sujud ya tanpa melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, nggak boleh mulai. Nah, kalau fisik kita malu kalau kita tolehkan ke kanan ke kiri saat ibadah karena sedang dilihat Allah, maka begitu juga hati kita nggak boleh kita menoleh ke kanan ke kiri. Pikiran kita jangan menoleh ke sana kemari, ke urusan dunia lah, urusan ya apalagi urusan yang remeh-temeh, urusan makanan, pesanan makanan kita atau kunci kendaraan kita di mana atau tadi kita teringat semua saat sholat. Dan harusnya jangan ke sana, pikiran kita langsung fokus ke bacaan sholat. Hati kita pun fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami bacaan-bacaan yang kita sedang sedang apa? Sedang kita lafazkan karena kita sedang berhadapan dengan yang Maha Agung, pencipta kita yang menyuruh kita untuk berdiri sholat cuma 5 menit, 7 menit mungkin ya, nggak lebih dari itu kita ibadah fokus coba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang saja saat upacara bendera, upacara perayaan tertentu, mereka fokus dan mereka siap apa sikap tegak, sikap fokus, setengah jam mereka kuat, bahkan mungkin berjam-jam mereka kuat di hadapan makhluknya untuk menghormati makhluk tersebut. Bagaimana ini menghadapi Rabbnya Subhanahu wa taala, masa dia tidak lebih hebat lagi fokusnya, lebih malu lagi di hadapannya dan lebih menghadirkan lagi bahwa Allah sedang melihat dia, sedang mengawasi dia agar dia masuk pada derajat yang paling tinggi tadi musyahadah, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan perkataan para salaf, wa qala ba'duhum, berkata sebagian para ahli ilmu, khafillah ala qadri qudratin 'alaika wastahi minallahi ala qadri qurbihi minka. Takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan keyakinanmu bahwa Allah berkuasa atasmu. Allah mampu melakukan apa saja terhadapmu. Takutlah kamu. Kita itu ya, kalau ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan kita, ada orang yang memiliki senjata lebih kuat, fisik yang lebih hebat, harta yang lebih banyak misalkan, pengikutnya yang lebih banyak, lalu mengancam kita, pasti kita takut. Jangankan orang seperti itu, dia bos kita aja, pasti ada ketakutan kita kalau menyelisihi
apa tugasnya dia ya menyelisih pendapatnya, nanti kita takut karena khawatir nanti kedudukan kita disingkirkan olehnya atau kita ditendang dari posisi tersebut, atau sama orang yang kuat tadi kita khawatir disakiti olehnya. Kalau sama makhluk saja yang kita yakini mereka punya kedudukan, punya kemampuan untuk mengalahkan kita, takut, seharusnya kita lebih takut kepada Allah yang setiap detik, setiap waktu mampu mengalahkan kita, mampu mencabut ini apa sel-sel darah yang ada di otak kita. Dicabut saja saraf-saraf yang di otak ini bisa oleng manusia, bisa gila dia. Satu saraf aja kalau nggak nyambung ya, satu saraf di otak kita ini kan saraf neuron itu banyak di otak kita yang apa bersambung-sambung, sistem yang sangat kompleks ya, yang sangat sempurna yang Allah ciptakan. Kalau itu rusak, rusak itu manusia. Coba kita lihat orang-orang yang tidak waras ya, nasallallahu salam wal afiyah, bagaimana satu saraf yang rusak, rusak semua badannya. Dan Allah mampu, Allah memegang ubun-ubun kita. Allah mampu menarik ubun-ubun kita di setiap waktu. Allah mampu menjadikan kita terbenam di muka bumi. Allah juga mampu menjadikan kita saat di pesawat, jatuh pesawatnya, saat di atas laut, tenggelam kita dengan gelombang lautan, saat di muka bumi, tenggelam kita karena gempa bumi, mampu bagi Allah. Bahkan Allah mampu menjadikan kita berperang satu sama lain, yang apa yang kuat mengalahkan yang lemah, yang kejam membasmi yang lemah. Ya Allah SWT berfirman, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaika adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an ya wa yudhiqa ba'sa ba'dakum ba'd." Eh, Kemudian kata Allah, katakan dialah yang maha mampu menurunkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau dia juga mampu menjadikan kalian saling berperang, saling apa merasakan kezoliman satu sama yang lainnya, sehingga terjadi kekacauan. Mampu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan itu semua. Kemudian malulah kepada Allah sesuai dengan keyakinanmu, dia maha dekat denganmu. Kalau kita malu ya, dengan guru kita kalau dekat ya, dengan orang tua kita kalau dekat, dengan sahabat kita, kita kan malu melakukan perbuatan yang keji ya, perbuatan yang apa namanya yang nggak layak, itu malu ya. Misalkan kita dekat dengan teman kita yang baik, yang soleh, penuntut ilmu, yang dia selalu mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, pasti kita malu kan kalau melihat di HP kita misalkan tontonan-tontonan yang jorok gitu ya, atau yang melalaikan, pasti malu kan. Kalau sama manusia saja yang kita lihat kedudukannya baik itu kita malu, seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa taala kita lebih malu lagi ya. Berkata sebagian orang-orang yang bijaksana dari kalangan salaf, ya, ahli hikmah dari kalangan salaf, ya, tentu bukan orang-orang sufi, ya, mereka ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan, man amila lillahi alal musyahadah fahuwa arif. Barang siapa yang beramal karena Allah dan dia seakan-akan melihat Allah yang musyahadah, dialah orang yang arif, dialah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila ala musyahadatillahi iyyahu fahuwa mukhlis. Barang siapa yang beramal dia merasa Allah melihat dia, inilah orang yang ikhlas, ya. Fa asyarat ilal maqamain alladzaini taqaddama dzikruhuma. Maka para salaf yang menyebutkan ada dua makom seseorang derajat ihsannya itu. Yang pertama makomul ikhlas, yaitu seseorang yang an ya'mal al-'abdu ala istihdari musyahadatillahi iyahu wa tila'ihi alaihi wa qurbihi minhu, yaitu derajat ikhlas di mana saat beribadah dia menghadirkan perasaan Allah sedang menyaksikan dia, meyakini Allah sedang melihat dia, melihat wajahnya yang sedang ruku dan sujud tersebut ya, dan Allah maha dekat dengannya. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi ilmihi wa 'amila 'alaihi fa huwa mukhlisun lillah. Maka ketika seseorang ibadah seperti ini, maka dia mendapatkan derajat ikhlas dalam ibadahnya. Naam, ya, ketika seseorang ibadahnya merasa yakin Allah yang sedang melihatnya, Allah yang sedang dekat dengannya, maka dia pasti ibadahnya bukan karena orang, karena Allah yang melihatnya. Kalau orang riya, orang sum'ah, dia ibadahkan karena dilihat orang, karena ingin dipuji orang, karena ingin disanjung orang, karena dilihat oleh orang. Tapi orang yang mukhlis adalah orang yang merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meyakini, menghadirkan ya
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saat ibadah Allah melihat dia, Allah mengawasi dia dengan perasaan ini yamna'uhu minal iltifati ila ghairillahi wa iradatihi bil amal, akan mencegah dia dari sembarangan atau menoleh kepada selain Allah dalam ibadah, dan akan mencegah dia dari niat-niat yang selain Allah dalam melakukan amalan, ya. Adapun makom yang kedua, ini adalah makomul musyahada, makom orang-orang yang ibadah seakan-akan melihat Allah. Wa huwa an ya'mal al-'abdu ala muqtada musyahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi. Yaitu seorang yang beribadah, yang ibadahnya itu konsekuensi atau pengaruh dari dia meyakini dia sedang melihat Allah dengan hatinya, ya, dengan cahaya yang ada di dalam hatinya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yatanawwaral qalbu bil iman, yang hatinya itu disinari dengan cahaya keimanan. Wa tanqudul basiratu fil irfan hatta yasiral ghaibu kal iyan, sehingga dengan cahaya keimanan yang ada di dalam hatinya tadi, tampaklah basirah, penglihatan hati dengan makrifahnya, makrifatullah, ya, dia mengenal Allah, hatta yasiral ghaibu kal iyan, seakan-akan yang gaib itu nyata di hadapannya. Ketika Allah mengabarkan bahwa Allahu Akbar ala kulli syai, Allah maha besar atas segala sesuatu, dari hatinya seakan-akan dia menyaksikan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala segala sesuatu, ya. Wa hadza huwa haqiqatu maqamil ihsan al-masyaru ilaihi fi hadis Jibril alaihi salam, wa yatafawatu ahlu hadzal maqam fihi bihasbi quwwati nufudil basair. Dan inilah kata beliau, ya rahimallahu taala, derajat ihsan yang ditunjukkan hadis Jibril ini. Dan setiap manusia, setiap orang memang berbeda-beda kekuatan ihsannya dalam ibadah. Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis tentang syu'abul iman, Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Iman itu bertingkat-tingkat sampai 60, atau perawi bingung ragu antara 60 atau 70 cabang, ya. Jadi iman itu memang Nabi kabarkan bercabang-cabang. Maka derajat ihsan pun bagian dari iman. Ini pasti bercabang-cabang. Setiap hamba berbeda-beda derajat ihsannya dalam peribadahan sesuai dengan sebab-sebab yang dia tempuh dan sesuai dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Tentunya sebagaimana iman naik dan turun, maka ibadah seorang hamba juga tergantung kadar naiknya iman dan turunnya iman. Ketika seseorang melalaikan majelisnya, ya, dia biasa nongkrong dengan orang-orang yang lalai, biasa melaksanakan dosa-dosa dan maksiat, tentu imannya akan turun, maka derajat ihsannya pasti akan lemah. Tetapi seseorang yang biasa duduk dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingatkan akhirat, mengingatkan akan kematian, mengingatkan akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia rajin mentadaburi ayat-ayat Allah, rajin berzikir, berdoa kepada Allah dan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang tentu derajat ihsannya Allah akan berikan lebih lebih tinggi lagi daripada orang-orang yang pertama, ya. Kemudian beliau menyebutkan, yang makna ihsan yang beliau sebutkan, ya, seakan-akan melihat Allah, yang ini lahir dari pancaran cahaya iman yang di dalam hatinya atas ma'rifatullah, sehingga seakan-akan perkara yang gaib itu nyata baginya. Ini sesuai dengan makna di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 27, Allah berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, bagi Allah masalul a'la di langit dan di bumi. Sebagian mufassir, ya, sebagian para ulama memaknai masalul a'la, yaitu maknanya adalah ini, al-ihsan. Walaupun masalul a'la itu maknanya adalah sifat yang maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagian ulama beliau menyebutkan masalul a'la itu adalah derajat ihsan. Begitu juga surat An-Nur ayat ke-35, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah lah cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti lubang yang di dalamnya ada pelita yang besar. Cahaya pelita yang besar ini dimaknai itu tadi ihsan, yaitu ketika seorang hatinya terisi dengan ma'rifatullah,
maka dia merasa diawasi Allah, merasa meyakini Allah Maha dekat, Allah melihat dia, sehingga dari hatinya keluar cahaya keimanan, keluar cahaya ma'rifatullah, maka sampai derajat ihsan dia dapatkan, seakan-akan dia melihat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan muraqabatullah, meyakini Allah selalu mengawasi kita. Eh, Beliau mengatakan ya, waqad sabaqa hadis, telah disebutkan ya pada halaman-halaman sebelumnya hadis, yaitu yang berbunyi afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu kunta. Sebaik-baik iman adalah seseorang meyakini atau mengetahui bahwa Allah senantiasa bersamamu di mana saja kamu berada. Dan ini subhanallah ya, sangat sangat besar pengaruhnya ketika seseorang meyakini Allah selalu bersamanya di mana saja dia berada. Ma'iyah di sini bukan ma'iyah bahwa zat Allah di mana-mana, enggak. Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa wa huwal qahiru fawqa ibadi. Amin tu man fis sama, Allah di atas semua makhluknya. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dia maha tinggi, maha agung. Dia di atas semua makhluknya, dia bersemayam di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Tetapi maksudnya ma'iyah di sini, ma'iyah ilmunya selalu mengawasi kita, selalu melihat kita, selalu mengawasi di mana saja kita berada. Sehingga kalau seseorang merasa dia selalu diawasi Allah, dia akan bertakwa. Sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada eh, apa, sahabat ya, Nabi SAW berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW memerintahkan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan hadis matazkiyatul mar'i nafsu, apa itu kesucian jiwa seseorang? Maka qala dijawab an ya'lama annallaha ma'ahu haitsu kana. Dia mengetahui bahwa Allah senantiasa bersama dia di mana saja dia berada. Maka akan bersihlah jiwa seseorang ketika dia meyakini Allah selalu bersama dia. Karena kalau seseorang selalu meyakini Allah selalu bersama dia, akan bertakwa, dia akan semangat ibadahnya, dia akan menjauhi dosa dan maksiat, dan dia akan malu, baik saat di keramaian maupun saat sendirian di kamarnya bermaksiat kepada Allah yang selalu melihat dia. Ya. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari hadis Abi Umamah dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya, Nabi SAW bersabda, salasatun fi zillillahi yaumal qiyamah, yauma la zilla illa zilluhu. Ada 3 golongan orang yang akan senantiasa dinaungi Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara mereka? Nabi SAW menyebutkan, rajulun haitsu tawajjaha alima annallaha ma'ahu. Seseorang di mana saja dia berada, dia meyakini bahwa Allah sedang bersama dia. Jadi ini saudaraku nih yang di Zoom ini ya, yang sedang ngaji sekarang ini, kita di mana saja kita berada hari ini ya, mau di rumah, mau di kamar, mau di outdoor ya, mau dimanapun, yakini Allah sekarang sedang bersama kita, melihat kita, mengawasi kita. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran. Wa qad dalla al-Qur'anu ala hadzal ma'na fi mawadi'a muta'addidah. Sungguh Al-Quran telah menunjukkan perkara ini, tentang ihsan ini, tentang apa? Allah selalu mengawasi, Allah selalu bersama kita, Allah melihat kita, Allah mengetahui keadaan kita ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad SAW tentangku, fa inni qarib, maka aku dekat. Kata Allah, Allah Maha dekat. Jadi hadirkan bahwa Allah itu dekat, Maha dekat. Saat kita ibadah itu, dia itu dekat dengan kita ya. Subhanahu wa taala. Ujibud da'wat da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat keempat, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia senantiasa bersama kalian di mana saja kalian berada. Dahulu ya, waktu kami di pesantren,
dari SMP SMA itu, pimpinan pesantren kami selalu mengingatkan hal ini. Anakku, kata dia, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu selalu nasihat yang dia ulang-ulangi kepada kami. Subhanallah, alhamdulillah ya, nasihat tersebut terpatri ya. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan mengampuni beliau ya, rahimahullah taala. Kemudian di dalam ayat yang lain yaitu surat Mujadalah ayat ke-7, Allah SWT berfirman, ya, surat Mujadilah ayat ke-7, Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidaklah tiga orang sedang berbicara atau sedang berbisik-bisik, illa huwa rabi'un, melainkan Allah yang keempatnya yang sedang menyaksikan mereka. Wala khamsatin, dan tidaklah lima orang yang berbicara tadi, illa huwa sadisum, melainkan Allah yang keenam melihat mereka, mendengar mereka, mengetahui keadaan mereka. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Dan tidak juga lebih banyak jumlahnya, misal 7, 9 atau 10 atau seterusnya, atau adna ya, lebih sedikit ya, walaupun cuma sendiri dia ngobrol, Allah Subhanahu wa taala illa huwa ma'ahum, Allah senantiasa bersama mereka aina makanu, di mana saja mereka berada. Begitu juga di dalam surat Yunus ayat ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin," dan tidaklah engkau dalam suatu keadaan, dalam suatu urusan, "wa ma tatlu minhu min Qur'anin," dan tidak juga engkau sedang membaca Al-Qur'an, "wala ta'maluna min amalin," dan tidak juga engkau sedang melakukan suatu pekerjaan atau amalan, "illa kunna 'alaikum syuhuda istufiduna fi," melainkan kami, kata Allah, menjadi saksi atas perbuatan kalian tersebut, atas apa yang sudah kalian lakukan tersebut. Jadi Allah senantiasa menyaksikan, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa memperhatikan kita. Di dalam surat Qaf ayat ke-16 Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," dan kami dekat kepada mereka daripada urat leher, daripada urat leher nadinya itu ya. Oh, lebih dekat. Wa qaluhu wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum, dan juga firman Allah, dan tidaklah mereka bersembunyi dari Allah yang Allah senantiasa bersama mereka. Surat An-Nisa ayat 100 108. Kemudian ya, beliau rahimahullah taala membawakan hadis-hadis yang sahih yang memotivasi kita untuk menghadirkan kedekatan Allah, untuk menghadirkan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi kita. Allah sedang melihat kita. Allah sedang memperhatikan kita. Allah sedang melihat dan mengetahui semua keadaan kita. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum idza qama yusalli. Salah seorang kalian ketika dia sedang sholat, yakinilah fa innama yunaji rabbahu. Dia itu sedang bermunajat kepada Rabbnya, sedang berdoa, sedang mengadu, sedang mengeluh ya, di hadapan Rabbnya, bermunajat, beribadah. Au rabbuhu bainahu wa bainal kiblah, atau Rabbnya berada ya, melihat dia ya, bersamanya antara dia dan di antara kiblat tersebut. Begitu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika mengingatkan para sahabat yang berzikir dengan keras, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka, Innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una sami'an qariba. Kalian tidak sedang menyeru yang tuli dan yang jauh atau yang gaib. Kalian sedang menyeru yang maha dekat dan maha mendengar. Artinya nggak usah keras-keras teriak-teriak zikir kalian ya, tasbih kalian, takbir kalian. Karena yang sedang kalian sebut-sebut namanya, dia maha dekat dan dia maha mendengar. Begitu juga hadis qudsi ya, yang diriwayatkan Imam Tayalisi, Imam Ahmad dan yang lain, yang dikeluarkan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan sabda Rasulullah SAW, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana ma'azonni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu dzakarani, dan aku akan bersama hambaku jika dia selalu mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku mengingatku di dalam jiwanya, di dalam dirinya, aku akan mengingat dia di dalam jiwaku.
Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'i khairin minhu. Jika dia mengingatku di keramaian, aku akan lebih mengingat dia lagi yang lebih baik daripada apa yang dia ingat tersebut. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, ya, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala lebih baik balasannya dan lebih hebat lagi pengawasannya, penglihatannya, pengetahuannya, dan juga perhatiannya kepada hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala. Rabbuna Jalla wa ala ar-Rahman ar-Rahim al-Jawadul Karim al-Hayyu al-Qayyum, ya, lahul asma'ul husna, subhanallahu rabbul alamin, al-jalal wal ikram, sul jalal wal ikram. Kemudian beliau mengatakan, wa man fahima min syai'in min hadhihi nusus tashbihan aw hululan aw ittihadan fa inna ma ata min jahlihi. Kalau dalil-dalil seperti ini, kata beliau, ada yang memahami bahwa menyerupai Allah dengan makhluk seperti akidah hulul atau ittihad, ya, bersatunya Allah dengan makhluk, atau sebagian sifat Allah dimiliki oleh sebagian makhluk, fa inna ma ata min jahli. Tentu ini pemahaman pemahaman atas kebodohan mereka, ya, wasu'u fahmihi anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan buruknya pemahaman mereka tentang Allah dan juga apa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu bari'ani min dzalika kullihi, dan Allah berlepas diri, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga berlepas diri dari keyakinan hulul mereka itu, ya, keyakinan ijtihad. Allah berlepas diri dari itu semua. Fasubhana man laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka maha suci Allah yang tidak menyerupai dengan sesuatu apapun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha maha melihat, ya. Nah, eh, kita lanjutkan, ya. Mungkin ada beberapa perkataan para salaf yang berkaitan dengan muraqabatullah ini, ya, sebelum kita masuk pada makna tentang pertanyaan malaikat Jibril tentang hari kiamat. Beliau kemudian membawakan perkataan diantaranya Thawr ibn Yazid. Ya, beliau mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutub, ya, aku membaca di sebagian kitab, anna Isa alaihi salam qal, bahwa Nabi Isa pernah berkata, ya ma'syarul hawariyin, wahai para hawariyun, yaitu sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, kallimullaha katsiran wa kallimun nasa qalilan. Hendaklah kalian banyak berbicara dengan Allah dan sedikitlah kalian berbicara kepada manusia. Lalu mereka bertanya, kaifa nukallimullaha katsiran? Ya Isa alaihissalam, bagaimana kami berbicara kepada Allah dengan banyak? Nabi Isa mengatakan, ukhlu bimunajatihi wa khlu bidu'aihi. Hendaklah kalian sering bersendiri, ya, dengan bermunajat kepada Allah, memperbanyaklah munajat kepada Allah, dan bersendirian bermunajat, berdoa kepadanya. Berkata Abu Usama pernah berkata, dakhaltu ala Muhammad ibn Nadr al-Harithi. Aku pernah mendatangi Muhammad ibn Nadr al-Harithi. Fara'aitu ka'annahu munqabid. Maka ketika aku datangi dia, seakan-akan dia nggak senang, nggak suka didatangi. Jadi ketika didatangi dia nggak suka. Fakultu, lalu aku tanya sama dia, karena ketakrahan tu'ta. Aku lihat engkau seakan-akan nggak suka kalau didatengin orang. Apa jawab Muhammad ibn Nadr al-Haris? Dia berkata, ajal, benar apa yang kau katakan itu. Fakultu, awama tastawhish. Lalu akhirnya aku pun menimpali. Apakah engkau nggak merasa kesepian, sendirian, nggak didatengin orang? Maka dia pun mengatakan, kaifa astawhishu wa huwa yaqul ana jalisun man dzakaron. Bagaimana aku merasa kesepian padahal Allah menjanjikan aku akan bersama orang yang mengingatku. Ya, artinya dia lebih suka menyendiri, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, membaca kalamnya Al-Quran, ya. Berkata Al-Ghazwan, inni asabtu rohata qalbi fi mujalasati man ladaihi hajati. Aku merasakan kenikmatan hati, ya, kedamaian hati ketika aku duduk
sedang duduk bermunajat kepada yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Artinya dia merasakan kedamaian jiwa saat dia duduk ya, menyendiri, berzikir, berdoa, mengadukan semua keluhannya, semua kebutuhannya kepada Dia yang bisa memenuhi semua kebutuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Karena Allah As-Samad maknanya yang semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita coba ya, sering-seringlah kita itu merenung sendirian, bukan merenung di HP-nya, ngelihat-ngelihat segala macam, tapi merenung kepada Allah, mengadukan semua permasalahan kita, mengadukan semuanya, kemudian bertobat atas semua dosa kita, kemudian membaca kalamnya. Makanya subhanallah ya, Nabi Alaihissalam itu sangat senang ketika datang bulan Ramadan ya, karena di sana ada syariat iktikaf. Kenapa Nabi sangat mencintai iktikaf? Karena saat itu Nabi terbebas dari berhubungan dengan manusia, fokus ya 24-nya 24 jamnya hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi apa itu syadda mi'zaratuh itu mengencangkan sarungnya, maksudnya meninggalkan istri. Memang Allah berfirman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan dekati istri kalian ya, jangan berhubungan dengan mereka saat kalian itikaf di masjid. Kenapa? Itikaf di masjid ya di 10 akhir Ramadan itu sangat dianjurkan karena saat itu seorang hamba ya 10 hari itu dia habiskan berdua-duaan dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakan ini, hadirkan ini. Kita kan 300 hari lebih ya selalu berhubungan dengan manusia, dengan keluarga kita, anak kita, bapak istri kita, orang tua kita, teman-teman kerjaan kita atau manusia-manusia yang lainnya. Maka coba kita eh, siapkan waktu ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan kenikmatan yang sesungguhnya saat kita berlezat-lezat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, menghinakan diri, berzikir, membaca kalamnya Al-Qur'an dan seterusnya. Berkata Muslim bin Yasar, "Ma talazzadal mutalazzidun bimislil khalwati bimunajatillahi azza wa jalla." Tidaklah ya, orang yang mencari kenikmatan, mendapatkan kenikmatan sejati seperti seseorang yang merasakan kenikmatan berdua-duaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelezatan yang paling nikmat yaitu ini. Kelezatan saat kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Muslim Al-Abid, laulal jamaah, kalau bukan diperintahkan Allah untuk berjamaah, ma kharajtu min babi abadan hatta am. Aku nggak akan keluar dari pintu rumahku sampai aku meninggal. Kalau bukan Allah perintahkan untuk berjamaah, untuk sholat berjamaah di masjid, atau ada kewajiban dakwah, ya itu kan harus berjamaah, atau kewajiban keluarga yang istri. Kalau bukan diperintahkan itu, dia nggak akan keluar dari rumahnya sampai dia meninggal. Saking dia merasakan kenikmatan berdua-duaan dengan Allah, dengan menghadirkan Allah melihatnya, Allah mendengar keluhannya, Allah mendengar doanya, lalu dia membaca kalamnya dan seterusnya. Kemudian dia berkata, "Ma yajidul muti'una lillahi ladzatan fid dunya ahla minal khalwati bimunajati sayyidihim." Tidaklah seseorang yang mentaati Allah mendapatkan kenikmatan di dunia yang lebih nikmat, lebih manis, lebih indah dibanding orang yang eh, apa? Orang yang berdua-duaan bermunajat kepada sayyidihim, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wala ahsibu lahum fil akhirah min azimi thawab akbaru fi sudurihim wa aladza fi qulubihim minan nazari ilaihi tsumma wusya ilaihi. Dan dia mengatakan, tidaklah aku menyangka ya di akhirat nanti pahala yang lebih besar yang akan didapatkan oleh orang-orang di akhirat yang mereka lebih agungkan di dalam hatinya dan lebih dia nikmati di dalam hatinya melebihi yaitu pahala melihat Allah Subhanahu wa taala. Suma wusya alaihi. Kemudian beliau ya Muslim Ibn Yasar Muslim Al-Abid tadi ketika menyampaikan ini beliau pun langsung pingsan. Berkata Fudail, tuba limas tau minan nas wa kana Allahu jalisau. Beruntunglah orang yang melepaskan diri dari manusia. Maksudnya dia bersendirian. Dia menyendiri, tetapi dia duduk
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Zunnun, min alamatil muhibbina lillah an la ya'nasu bisiwah wa la yastawhishu ma'ah. Thumma qala, idza sakana al-qalba hubbullah anisa billah li'anna Allah ajallu fi suduril arifin an yuhibbu siwah. Kata beliau, di antara alamat orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yaitu mereka tidaklah merasa tenang kecuali hanya kepada Allah, ya. Tidak merasa tenang dengan selain Allah. Maksudnya hanya kepada Allah. Wala yastawhishu ma'ahu, dan dia tidak merasa kesepian saat mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, apabila hati ini tenang dengan kecintaan kepada Allah, dia akan merasa damai, merasa indah, merasa senang, merasa tenang, ya. Hiburan hatinya yaitu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ajallu fi suduril arifin, karena Allah yang paling diagungkan di hati-hati orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. An yuhibbu siwa, daripada mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa kalamul qauli fi hadzal bab yatulu dzikruhu jiddan, dan perkataan para ulama dalam bab ini tentang indahnya, nikmatnya mereka bermunajat kepada Allah, ya, merasa diawasi Allah, atau tentang kalimat ihsan ini sangat panjang, ya, sehingga cukup beliau sebutkan dari beberapa riwayat, tadi Al-Quran, hadis, dan juga perkataan para salaf. Fima dzakarna kifayatun insyaallah taala. Nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa tawfiqan وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك الهدى والتقى والعفة والغنى ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. Baik, Masya Allah, terima kasih. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala yang telah menjelaskan eh, dari kitab eh, dari kitab karya Syekh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali ini. Dan Masya Allah, sebelum dibuka pertanyaan, sudah ada yang ingin bertanya dari Bandung, yakni Ukti Yuniarti. Kami persilakan Ukti Yuniarti. Nah, Silahkan Ukti Yuniarti. Baik, pada jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box ataupun juga dapat disampaikan secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand. Setelah itu oleh panitia akan dibantu untuk dibuka atau di unmute mikrofonnya. Lalu kemudian kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ukti Yuniarti dari Bandung yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan. Ya, ini ada Baik, pertanyaan eh, Kang Zai. ya silakan Umi Ambar. Ya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini dan cukup banyak. Ini yang ada yang ingin ditanyakan mengenai ketika kita beribadah Ustadz kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya misalnya bermajelis ilmu atau nah, mempelajari materi-materi bersendirian, ketika sudah belajar pelan-pelan, ternyata banyak teman sepergaulan yang tidak sefaham. Saya memahami bahwa itu disebabkan memang sulit untuk membaca buku atau kajian dengan kitab. Sehingga lama-kelamaan akhirnya saya merasa sendirian, Ustadz.
Dan kalaupun saya datang ke majelis-majelis yang biasanya dulu saya datang, sepertinya saya merasa kesepian, seperti yang tadi salah satu sahabat yang Ustadz contohkan. Bagaimana mengatasi perasaan atau merasa yang seperti ini, Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi ya, yaitu Muhammad ibn Nadhr al-Harith ketika dia ditanya ama tastawfish, apa engkau tidak merasa kesepian? Dia mengatakan kaifa astawfish wa huwa yaqulu ana jalisun man yatarani. Bagaimana aku kesepian padahal Allah akan bersamaku saat aku mengingatnya. Jadi eh, pahami lagi dengan benar ya, dengan kuat, dengan yakin dan dengan keimanan ya, dengan ilmu yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama. Sehingga kita nggak akan merasa kesepian. Ya, ya nah, kita ada saat-saat bersama, ada saat-saat bersama orang, tapi kita juga ada waktu-waktu yang harus kita sisakan untuk bersama dengan Allah. Kalau ternyata waktu kita banyak sendiri ya, maka ini harusnya kita manfaatkan lebih banyak lagi untuk berpikir kepada Allah, untuk mengingatnya, untuk membaca Al-Qur'annya. Ini kita nggak akan merasa kesepian. Ya. Apabila kita merasa kesepian, maka eh, inilah syaitan akan masuk. Maka syaitan akan mempermainkan hatinya. Karena dia apalagi dia lalai dari kepada Allah, apalagi masuk perkataan-perkataan orang, ya, sehingga dia nanti dibawa oleh syaitan ya, naudzubillah dari maka banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir dan manfaatkan waktu-waktu kesendirian kita itu dengan banyak membaca Al-Quran, mentadabburi ayat Allah, insya Allah kita nggak akan masuk. Ya. Karena tidak ada tempat di dunia ini melainkan Allah selalu bersama kita. Sehingga kita nggak akan pernah kesepian. Apalagi kita tingkatkan keimanan kita kepada para malaikatnya. Oh, malaikat Allah itu banyak loh kita yang Allah utus kepada kita. Malaikat Allah itu banyak, kemudian juga yang ada yang mencatat, ada yang mengawasi, ada yang datang setiap pagi, ada yang datang setiap asar dan subuh, dan seterusnya ya. Itu baru dari satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak akan kesepian apabila kita berzikir dan berdoa dan bermunajat dan memahami, menghadirkan hati kita di dalam hati ini bahwa Allah senantiasa bersama kita, Allah senantiasa peduli dan dekat dengan kita subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ta'ala. Iya Ustadz, pertanyaan yang selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam keseringannya saya dapat rasa malas atau futur yang berkesinambungan Ustadz. Sehingga terkadang saya tidak hadir di majelis, besoknya tidak hadir dan tidak hadir lagi. Kemudian untuk memulainya kembali berat sekali dan ketika sudah diniatkan pun ternyata ada saja halangan dan halangannya. Apakah ini berarti bahwa saya ditutup kemungkinannya untuk jadi lebih baik? Karena sebenarnya saya ingin jadi baik, tapi karena banyak alasan dari diri sendiri, sehingga jadi benar-benar tidak baik. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, yang pertama, jangan pernah kita bersuuzon kepada apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jangan pernah kita, wah kayaknya Allah inginnya saya jahat. Karena ini bagian dari suuzon. Dan ini termasuk perkara yang besar ya. Ketika kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baikkan lagi zon kita kepada Allah dengan husnuzon. Saat kita futur, jangan pernah kita malas untuk beristighfar dan jangan pernah berhenti untuk berzikir, berdoa semampu kita. Atau memaksakan diri dengar Al-Quran, dengar kajian. Paksakan diri untuk menghadiri majelis ilmu dan lawan itu futur malas itu dengan berdoa kepada Allah, dengan bertawuf dari gangguan syaitan dan jangan sampai tadi pikiran-pikiran yang wah kayaknya Allah tidak menginginkan kebaikan kepada saya, kayaknya saya ini memang dikasih kesesatan karena ini semua adalah bentuk-bentuk suudzon yang ini akibatnya fatal, akibatnya dia akan putus asa dari rahmat Allah wa iyadzubillah yang dari. Nah, kita itu imannya naik turun. Manusia itu
selalu melakukan kesalahan kata Rasulullah SAW, tapi sebaik-baik mereka yang senantiasa beristighfar, bertobat. Ya, dan kita tidak lepas dari ya rasa malas, ya rasa ini itu memang sifat kita, tapi bukan berarti ya kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taufik dan hidayah untuk lebih baik lagi. Maka perbaiki persangka kita kepada Allah. Sekarang kita balikkan. Oh, mungkin hikmahnya agar saya ibadah itu semakin manis gitu, semakin takut sama Allah karena banyak dosa yang pernah saya lakukan, banyak kelalaian yang saya tinggalkan sehingga saya benar-benar saat doa, saat sujud itu takut atas kesalahan dan dosa saya. Seperti yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam belum bersalah, itu perasaan takutnya kepada Allah atas dosanya itu nggak ada. Dia merasa mulia langsung. Tapi ketika dia merasa bersalah, dia langsung berdoa, diberikan kalimat taubat dan meyakini Allah memberikan taubat dan dia menghinakan diri. Nah, kalau mau ya hadirkan rasa ini. Jadi saat kita putar langsung malas, kita hadirkan ya Allah, uh, Engkau ingin aku beribadah, Engkau ingin aku banyak beristighfar, banyak bertobat sehingga aku banyak kesalahan. Ini dia bersegera bertobat. Jadi walaupun kita sedang dalam kutub, jangan berhenti berzikir, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan kebaikan-kebaikan termasuk menghadiri majelis ilmu, jangan enggan sama sekali. Hadiri, ya, hadiri, datang, dengarkan, baca Al-Quran. Walaupun sedang tutup, jangan kita malas untuk membuka Al-Quran. Buka Al-Quran atau dengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Karena bisa jadi satu ayat Al-Quran itu dengan niat yang jujur tadi, lalu Allah memberikan taufik kita menjadi berubah ya, dan kita menjadi lebih lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya, dan kita pun lebih baik dengan mengakui kelemahan, kesalahan dan kezaliman yang pernah kita lakukan sehingga ubudiyah kita kepada Allah itu hidup itu ruhnya, yaitu merasa hina di hadapan Allah, merasa takut atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan juga ada harapan yang tinggi agar Allah ampuni, agar Allah rahmati, tidak putus asa dari rahmat Allah, dan timbullah husnudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mudah-mudahan nanti kita ditetapkan di atas hidayah ini istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan khotimah, yaitu di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Ya. Mohon maaf Iya, atas Ustadz. segala Boleh satu lagi, kekurangan. Ustadz? Nah, fadal satu lagi terakhir. Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Waalaikumsalam. Ketika zaman dahulu, zaman masih muda atau masih kecil, saya pernah mencuri-curi kecil, Ustadz. Dan saya tahu itu dosa. Kemudian bila kita bertemu teman yang sudah tua-tua juga, Ustadz, dia Nah, mengucapkan seperti ini, Ustadz. Kamu dulu tukang mencuri ya. Dan itu diucapkannya di depan beberapa orang. Kemudian saya menyanggahnya dan saya tidak ingin menceritakan itu. Menyanggahnya di sini sebenarnya bukan saya tidak mengakui, tetapi apakah boleh kita menutup aib-aib di masa lalu dengan mengatakan saya bukan pencuri, atau kalau kita dikatakan zaman dahulu atau suka dikatakan kamu pemalas. Sebenarnya bukan pemalas, terus kita bilang bahwa saya bukan pemalas. Nah, itu sebenarnya bukan tidak mengakui pemalas atau pernah mencuri dulunya, tapi hanya untuk menutupi aib. Apakah akhlak yang seperti ini diperbolehkan, Ustadz? Supaya tidak nah, terjadi juga nah, perdebatan. Jazakumullahu khairan. nah, jazakumullah khair. Ya, kita harus menutup semua aib kita di hadapan manusia. Cukup kita sebutkan aib kita di hadapan Allah supaya kita makin merasa takut ya, merasa hina di hadapan manusia. Harus kita tutup aib kita. Kalau ada orang menyebut-nyebutkan lagi aib kita, ya kita sanggah, atau kita jangan jangan apa jangan diajak jangan diajak lagi bicara gitu. Kita diam aja. Nah, nanti kalau sendirian, dia sendirian ya kita kasih tahu, tolong jangan diulang-ulang lagi kesalahan masa lalu. Alhamdulillah ya. Naam, kita pernah bersalah. Alhamdulillah Allah sudah berikan saya taufik untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi kita beritahukan orang yang mengingat-ingat dosa kita dulu ya.
Kalau di keramaian mungkin kita khawatir terjadi perdebatan, maka saat sendirian kita tahu dia nasihati. Gitu. Tapi kalau ini orang keras kepala, tinggalin aja udah, jangan kita lawan gitu. Nanti akhirnya jadi panjang gitu ya ini. Jadi hukum asalnya memang aib yang pernah kita lakukan itu harus kita tutup, harus kita rahasiakan, cukup hanya Allah yang mengetahui. Ya, wallahu taala alam. Mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Semoga Allah memberikan eh, Ya. taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Jazakumullah khair. Nah, kami kembalikan ke Kang Zai ya selaku moderator. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan Assalamualaikum Ustazuna. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khairan kepada Ustazuna Faisal Mistah hafizahullah taala yang telah membimbing kita untuk memahami syarah dari hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan di pensyarah hadis dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Syekh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab bin Hanbali di pertemuan ke-13 ini atau di bagian ke-6 di hadis kedua ini. Dan sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih kepada Ustazona Faisal yang telah berkenan hadir dan juga terima kasih kepada seluruh kru Bumi Mengaji yang telah bertugas pada malam hari ini. Tak lupa pula kami apresiasi seluruh kehadiran jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas waktu, usia, dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Atas nama kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan yang telah kami sampaikan ataupun juga telah kami lakukan, baik dari pelayanan maupun juga tutur kata. Insya Allah kita bertemu kembali di hari esok di kajian eh, hari Ahad bersama Ustadz Nizar Saad Jabal Hafidhullah Ta'ala di pembahasan kitab Tafsir As-Sa'adi tentang Taisirul Karimil Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan bagian keempat di surat An-Naba. Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan.